Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang manajemen portofolio. Sebelumnya akan saya bacakan anggota kelompok 10 yaitu 1. Cynthia Vinky, 2. Yolanda Wahyu, 3. Ahmad Zainuddin. Proses manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor untuk mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuat. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis. Karena manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses, maka dapat diaplikasikan kepada setiap investor atau manajer investasi. Menurut CFA atau Chartered Financial Analyst, yang merupakan institusi terkenal yang mengembangkan standar profesional investasi untuk para anggotanya. Proses manajemen portofolio meliputi yang pertama, perencanaan portofolio, yang kedua, eksekusi portofolio, yang ketiga, umpan balik kinerja portofolio, dan yang terakhir, mengukur kinerja portofolio. Untuk yang pertama, perencanaan portofolio. Tahap awal dari manajemen portofolio adalah perencanaan atau biasa disebut dengan planning. Tahap perencanaan ini memfokuskan pada penentuan input-input yang diperlukan untuk membentuk portofolio, yaitu yang pertama, return ekspektasian individual, sekuritas, atau input ini digunakan untuk membentuk return ekspektasian portofolio. Yang kedua, varian return individual sekuritas, dan yang ketiga, kovarian return individual sekuritas. Varian dan kovarian return individual sekuritas digunakan untuk membentuk varian return atau risiko portofolio. Faktor-faktor yang menentukan input-input ini berasal dari investor sendiri, seperti sasaran-sasaran, hambatan-hambatan, dan preferensi-preferensi, dan dari pasar modal dengan mempertimbangkan keadaan ekonomik, sosial, politik, dan sektor yang relevan. Hasil dari perencanaan ini adalah kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi portofolio, serta ekspektasi-ekspektasi pasar yang nantinya dibutuhkan dalam pembentukannya portofolio. 2. Eksekusi portofolio. Mengeksekusi portofolio berarti membuat portofolionya jika portofolio masih belum dibuat dan merevisinya di kemudian hari berdasarkan umpan balik yang diterima. Beberapa tahapan dalam mengeksekusi portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama, alokasi aktiva. Merupakan strategi investasi dengan menentukan porsi atau memberi bobot tertentu masing-masing instrumen investasi atau aset terhadap portofolio untuk tujuan menyeimbangkan risiko dan imbal hasil atau return. Yang kedua, optimalisasi portofolio. Terkait dengan pemilihan portofolio yang dapat memberikan hasil portofolio yang terbaik. Yang ketiga, pemilihan sekuritas. Hasil dari optimalisasi portofolio akan didapatkan kombinasi yang optimal dan dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Kombinasi optimal ini menunjukkan macam-macam sekuritas yang harus dibeli atau dijual pendek beserta proporsinya masing-masing. Yang keempat, implementasi dan eksekusi. Setelah diketahui macam sekuritas dan proporsinya, maka portofolio ini perlu diimplementasikan dan dieksekusi, yaitu membeli atau menjual pendek masing-masing sekuritas tersebut. Yang ketiga, umpan balik kinerja portofolio. Proses ini yang membedakan antara manajemen portofolio dengan hanya sekedar membuat portofolio. Portofolio yang sudah dibuat tidak dapat hanya dibiarkan saja, karena kinerjanya dapat menurun setiap saat di masa depan. Kondisi pasar yang jelek misalnya akan dapat menurunkan kinerja portofolio. Oleh karena itu, kondisi pasar harus selalu dipantau untuk menjaga kinerja portofolio akan tetap optimal. Jika kinerja portofolio menjadi tidak optimal karena kondisi pasar yang berubah, maka portofolio ini perlu diseimbangkan kembali atau rebalancing. Dalam memantau kondisi pasar, perlu memperhitungkan kondisi pasar yang terjadi
sehingga keputusan investasi dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kondisi pasar sekarang yang perlu dipantau adalah kondisi makroekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, politik, sosial, dan keamanan. Selain itu, perubahan keadaan dan preferensi investor juga perlu dipantau. Kinerja portofolio digunakan untuk mengetahui apakah sasaran investor masih tercapai. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return portofolionya saja, karena tukaran trade-off antara return dan risiko. Pengukuran portofolio berdasarkan returnnya saja mungkin tidak cukup, tetapi harus mempertimbangkan keduanya, yaitu return dan risiko. Pengukuran yang melibatkan dua faktor ini disebut return sesuaian. Return portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return realisasian masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio tersebut. Rata-rata geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Return rata-rata geometrik disebut juga dengan istilah return timbangan waktu, yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. B. Return sesuai risiko. Return yang tinggi saja belum tentu merupakan hasil investasi yang baik. Return yang rendah juga dapat menghasilkan investasi yang baik jika return yang rendah ini disebabkan oleh risiko yang rendah pula. Oleh karena itu, return yang dihitung perlu disesuaikan dengan risiko yang harus ditanggungnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.